kami adalah BUMN di bawah Kementerian Keuangan gitu, di mana kami mempunyai sebagai fungsi fiskal dari Kementerian Keuangan. Namun nanti lebih lengkapnya pemaparan ini akan disampaikan oleh Ibu Gina Fidrianingsi. Beliau Senior Manager Guidance and Consultation PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Mungkin Ibu Gina, apakah sudah siap? Baik, selamat pagi Kang Dery. Terima kasih. Siap. Ya, Alhamdulillah sudah Ya, standby ini. Mohon siap. maaf, mungkin Bapak Ibu ekspektasinya saat ini mendengarkan paparan-paparan yang lain terlebih dahulu ya, seperti Kemendagri gitu dan lain-lain. Mungkin Siap. karena ada kondisi tertentu sehingga mungkin kita berangkat dari eh, pembahasan terkait dukungan pemerintah, termasuk Betul. mungkin dukungan penjaminan atau secara spesifik lebih ke dukungan penjaminan proyek skema KPBU dengan prinsip syariah. Baik, mohon izin Bu Yosita dan Bu Ratna serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang hadir dalam agenda ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Eh, izin pada kesempatan kali ini saya yang mewakili PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia yang akan melakukan pembahasan terkait ini. Jadi Bapak Ibu dalam sesi saya ini kami akan membahas terkait dua hal. Boleh selanjutnya, yakni prinsipnya adalah dukungan pemerintah pusat pada infrastruktur daerah melalui KPBU, yang mana sebetulnya di dalamnya itu ada penjaminan KPBU dan juga eh, ada peran advisory dan PDF gitu sesuai apa yang disampaikan di dalam undangan. Namun sebetulnya kalau kita bicara dukungan pemerintah itu banyak dukungan-dukungan lainnya gitu ya untuk skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha yang mungkin nanti kami akan coba highlight dan elaborasi dalam pembahasan. Kemudian yang kedua nanti kita akan membahas juga terkait kesesuaian untuk mekanisme penjaminan dengan pembiayaan syariah. Di sini kita akan membahas terkait bagaimana struktur penjaminannya, jenis risiko yang memang dapat dijamin, proses penjaminan nanti seperti apa, persyaratan dan kurang lebih kira-kira dokumen penjaminannya seperti apa. Nah, baik, Bapak Ibu sekalian, ini kita akan masuk ke dalam pembahasan yang pertama. Sebelum kita bicara terkait apa namanya dukungan Kementerian Keuangan gitu ya untuk eh, penerapan skema KPDBU, kita mungkin akan bergerak mundur dulu ke latar belakangnya Bapak Ibu. Kami pahami bahwa eh, sebagian besar Bapak Ibu di sini juga sudah eh, merasakan dan berada di posisi keterlibatan itu sendiri gitu. Artinya eh, pemenuhan untuk pengembangan infrastruktur saat ini itu tentu tidak bisa dilakukan sendiri ya Bapak Ibu, baik itu oleh APBN maupun APBD gitu. Yang kami lihat eh, untuk pengembangan dengan apa namanya dengan skema atau pembiayaan rupiah murni ini itu hanya bisa mencukupi sekitar 30%. Sehingga pemerintah perlu mencari alternatif solusi yang lain, yakni mungkin salah satunya dengan penugasan BUMN. Nah, penugasan BUMN pun juga eh, cukup terbatas ya Bapak Ibu gitu. Kami semua ketahui bahwa perlu ada inovasi-inovasi lain sehingga penting untuk kami coba meningkatkan partisipasi eh, investor untuk ikut berperan dalam pengembangan infrastruktur. Karena pada prinsipnya eh, infrastruktur ini kan sebagai dasar gitu ya untuk pengembangan eh, tingkat perekonomian maupun juga berbagai macam program pemerintah saat ini gitu. Baik itu cadangan pangan dan lain-lain dan segalanya itu pun juga ditopang eh, melalui adanya infrastruktur yang mumpuni. Nah, sehingga Bapak Ibu terbentuklah atau diinisiasilah bentuk pembiayaan kreatif tadi dalam bentuk skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Nah, KPBU sendiri yang perlu ditekankan Bapak Ibu sekalian, ini bukanlah hutang gitu ya, melainkan pembagian risiko antara pemerintah dengan badan usaha. Jadi ini adalah sifatnya kerjasama. Gitu. Ibaratnya kalau hutang kan eh, jadi atau nggak jadi barangnya ya harus
terbayarkan. Tapi kalau ini kan ini ibaratnya sama-sama membangun bersama dengan konteks yang seadil-adilnya dan sejelas-jelasnya gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian tidak membebani APBN atau APBD secara langsung. Eh, Kemudian fokus pada output atau ketersediaan layanan apabila memang konsepnya dengan pembayaran ketersediaan layanan dan memang bukan hanya secara eh, eh, apa namanya bukan hanya sekedar penyediaan aset infrastrukturnya saja. Nah, dengan demikian, Bapak Ibu, karena adanya kebutuhan partisipasi investor, sehingga penting untuk memberikan Sehingga penting kenyamanan untuk dan jaminan untuk merasa aman untuk dapat berinvestasi di infrastruktur yang kalau kami lihat itu infrastruktur jangka panjang, Bapak Ibu ya. Sehingga Kementerian Keuangan membentuk SMV, eh, yakni kami PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, yang dalam konteks untuk membangun mendukung ekosistem pembiayaan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Kami ini tadi Mas Dery juga sudah sampaikan bahwa kami ini 100% di bawah Kementerian Keuangan dalam pengawasan Kementerian Keuangan. Nah, mandat utamanya kami Bapak Ibu yakni em, ada dua. Mungkin mandat utamanya sesuai dengan nama kami ya, yakni penjaminan pemerintah. Tapi dalam pengembangannya eh, penjaminan pemerintah yang diberikan itu bukan hanya KPBU, tapi ada juga penjaminan kredit atau BUMN dan juga mandat kami yang lain yakni adalah pelaksana eh, pemberian fasilitas Project Development Facility dari Kementerian Keuangan. Nah, untuk penjaminan proyek KPBU sendiri, untuk penjaminan proyek sendiri terbagi dalam beberapa jenis Bapak Ibu. Jadi yang pertama tadi KPBU yang utamanya, yang kedua penjaminan proyek skema KPBU untuk Ibu Kota Nusantara, kemudian yang ketiga penjaminan risiko politik untuk proyek strategis nasional. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat apa namanya dasar-dasar regulasinya. Selanjutnya penjaminan kredit atau BUMN. Nah, ini merupakan penjaminan untuk skema direct lending atau pembiayaan. Ini sama seperti kredit garansi ya Bapak Ibu. Yang memang untuk pembiayaan dengan penugasan khusus juga bisa. Dengan adanya basis-basis regulasi khusus yang terkait dengan penjaminan pembiayaan tersebut. Kami juga ikut dalam mandat penjaminan korporasi untuk pemulihan ekonomi nasional dan selanjutnya yakni penjaminan cadangan pangan. Nah, ini semua eh, dasar-dasar regulasinya. Jadi kalau sedikit cerita inilah kami gitu ya, yang merupakan bagian dari dukungan Kementerian Keuangan. Nah, sebetulnya selain dari dukungan-dukungan ini ada lagi dukungan-dukungan seperti dukungan kelayakan, dukungan pengadaan lahan gitu ya, yang mungkin nanti bisa kita sama-sama pelajari lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, baik selanjutnya. Nah, eh, berikut kami ingin menggambarkan Bapak Ibu, kalau tak kenal maka tak sayang, sehingga di sini kami ingin eh, memperkenalkan bahwa kami turut eh, aktif apa namanya dalam pengembangan ekosistem pembiayaan kreatif di Indonesia. Kami telah melakukan kolaborasi pendampingan dengan Kemenkeu 1 di berbagai macam daerah, kolaborasi dengan kantor perwakilan Bank Indonesia di berbagai macam provinsi. Kemudian sudah dilakukan juga advokasi dan kerjasama dengan 36 perguruan tinggi seluruh Indonesia, kerjasama dengan 7 lembaga internasional, membangun sektor ekosistem pembiayaan kreatif di Indonesia, kemudian penguatan ekosistem penjaminan melalui digital transformation. Nah, ini hampir kurang lebih eh, gambaran aktivitas yang kami lakukan dalam pengembangan ekosistem. Selanjutnya, nah, berikut merupakan portofolio penjaminan kami, Bapak Ibu. Saat ini kami sudah memberikan penjaminan untuk 55 proyek yang 36 proyek diantaranya adalah proyek KPBU di berbagai sektor, baik dari sektor eh,
pariwisata, ketenagalistrikan, telekomunikasi, air minum, transportasi, jalan, dan penerangan. Nah, kalau yang di highlight yang kuning ini adalah penjaminan yang non KPBU tadi. Nah, selanjutnya, nah, berikut adalah bentuk pendampingan proyek KPBU daerah yang sedang berjalan, Bapak Ibu, sampai dengan Mei 2025. Nah, untuk eh, pipeline-nya sendiri sebetulnya, eh, mohon maaf, untuk portofolionya sendiri sebetulnya ada 6 proyek KPDBU yang sudah eh, mendapatkan penjaminan. Nah, selebihnya ini adalah list-list proyek-proyek KPBU di berbagai macam sektor, baik di konservasi energi, sektor jalan jembatan, sektor air minum, sektor persampahan, sektor pariwisata, sektor kesehatan. Nah, selanjutnya, nah, untuk peran PTPI dalam pembangunan infrastruktur nasional dalam konteks penjaminan syariah, Bapak Ibu. Jadi eh, penjaminan pemerintah melalui PTPI untuk proyek-proyek KPBU ini dikaji, disusun, diformulasikan dan dikembangkan bersama dengan melibatkan stakeholder, yakni dengan Kementerian Keuangan, Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah, dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, hasil kajian skema penjaminan syariah per KPBU ini sudah dipublikasikan oleh KNKS dalam bentuk dokumen konsep Note KPBU Syariah. Kemudian PTPI telah memperoleh surat pernyataan kesesuaian syariah untuk skema, mohon izin, oke. Untuk skema penjaminan KPBU Availability Payment Syariah dari DSN MUI ini untuk proyek yang memang sedang atau sudah sempat berjalan beberapa waktu lalu. Nah, ini gambaran yang sudah ada. Jadi pada prinsipnya eh, di kami pun sudah ibaratnya siap Bapak Ibu dalam rangka nanti melakukan skema penjaminan syariahnya gitu. Jadi sudah ada apa namanya eh, workable lah gitu untuk dilakukan penjaminan KPBU yang dengan menggunakan prinsip skema syariah. Selanjutnya, nah. Berikut kami akan coba gambarkan sinkronisasi proses KPBU dengan proses penjaminan PTPI. Eh, Prinsip KPBU infrastruktur pada dasarnya telah sesuai Bapak Ibu dengan prinsip-prinsip syariah gitu ya. Kalau kita lihat hal-hal yang utama di sini, untuk syariah itu kan tentu yang kita lihat itu ini bukan apa namanya skema riba gitu ya. Nah, kalau kita lihat eh, di eh, prinsip keuangan syariah, pengembalian investasi itu harus sesuai dengan laba atau pendapatan dan diturunkan dari risiko komersial yang diambil oleh para pihak. Nah, kalau kita mengacu pada KPBU sendiri gitu ya, katakanlah mungkin skema pengembalian investasi per KPBU itu baik availability payment, tarif atau user charge ini tentu didasarkan atas alokasi risiko yang jelas seperti yang saya sampaikan tadi. Dengan kerjasama antar pemerintah dengan badan usaha, eh, nanti itu harus dipastikan alokasinya, eh, di breakdown, diidentifikasi risiko-risiko apa saja yang berpotensi muncul dalam proyek, kemudian dipastikan alokasinya harus sesuai dan seadil-adilnya Bapak Ibu. Nah, kemudian jika kita mengarah pada eh, konsep penerapan no maisir atau no goror, yang dalam artian adalah transparansi gitu ya. Eh, untuk prinsip keuangan syariah itu harus bebas dari maisir dan horor gitu ya Bapak Ibu. Nah, sama menurut kami dalam KPBU pun lingkup kerjasama dan pembagian risiko ini kan tadi yang juga sama kaitannya seperti yang poin pertama itu harus jelas. Jadi em, secara eh, prinsip tentu insya Allah gitu ya bebas dari maisir dan horor. Nah, kemudian no haram gitu. Eh, Seperti yang kita pahami bahwa untuk prinsip keuangan syariah, investasi yang berhubungan dengan alkohol, narkotika, dan kegiatan terlarang itu tidak diperbolehkan. Dan seperti yang kita sama-sama tahu bahwa eh, untuk kegiatan infrastruktur itu kan bukan kegiatan yang terlarang. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu, baik selanjutnya. Nah, kita bergerak pada
klasifikasi untuk skema KPBU-nya itu dulu ya Bapak Ibu. Jadi skema KPBU itu terbagi menjadi dua, yakni solicited atau prakarsa pemerintah. Yang kedua, unsolicited prakarsa badan usaha. Nah, baik itu syariah gitu ya, maupun yang konvensional, ini juga bisa diterapkan gitu ya, seperti yang konvensional. Nah, kemudian untuk pengembalian investasi untuk proyek KPBU itu ada dua, Bapak Ibu. Sebenarnya mungkin ini enaknya nanti akan dijelaskan lebih lanjut di apa namanya di eh, eh, di paparan-paparan mungkin Kemendagri juga akan lebih mengelaborasi terkait bagaimana skema AP, tata cara dan lain-lainnya. Nah, ini ada dua. Yang pertama user charge atau tarif gitu ya. Contohnya ini untuk infrastruktur yang memiliki pendapatan. Seperti contohnya di sini adalah jalan tol gitu ya Bapak Ibu, atau atau infrastruktur-infrastruktur lainnya seperti sekarang ini sudah mulai beranjak ke sektor rumah sakit gitu ya, yang bukan di availability payment dan lain-lainnya. Nah kemudian ada pengembalian investasi availability payment yang umumnya ini untuk infrastruktur yang tidak memiliki revenue seperti jalan non tol. Nah, yang common mungkin sekarang ini adalah yang rumah sakit gitu ya, sebelum adanya inovasi-inovasi untuk pembiayaan pendapatan lainnya. Atau juga mungkin seperti penerangan jalan gitu dan lain-lainnya. Nah, mungkin kita akan membahas terkait user charge terlebih dahulu. Jadi untuk skema user charge atau tarif itu nanti badan usaha pelaksana yang akan memberikan layanan kepada publik atau ke masyarakat. Nah, kemudian nanti masyarakat akan membayarkan atas layanan yang diterimanya dalam bentuk tarif. Nah, untuk skema pembayaran investasi ini, maka alokasi risiko atas pendapatan ini tentu masuk ke badan usaha sebagai katakanlah risiko bisnis gitu. Dan ini tentu untuk proyek-proyek yang memang secara demand itu layak secara komersil. Nah, kemudian eh, untuk skema availability payment, eh, konsepnya adalah PJPK atau pemerintah gitu kan nanti akan mengusung proyek infrastruktur yang akan dikerjasamakan dengan badan usaha sehingga yang akan memberikan layanan membangun infrastruktur juga itu adalah badan usaha pelaksana. Nah, nanti layanan akan dirasakan oleh masyarakat. Namun karena infrastruktur ini tidak dapat menerima pendapatan, eh, dan ini bentuk layanan publik gitu ya, maka apa namanya pemerintah yang akan membayarkan atas ketersediaan layanannya, atau untuk infrastruktur yang memang bisa mengenerate suatu bentuk tarif tapi tidak dapat langsung diterima oleh badan usahanya namun lari ke pemerintah terlebih dahulu. Nah, sehingga pemerintah yang nanti akan membayarkan ke badan usahanya. Nah, ini adalah untuk proyek-proyek yang memang tadi eh, tidak mendapatkan atau tidak memiliki pendapatan, atau untuk proyek yang belum layak secara komersial atau demand yang relatif rendah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu. Mbak Gina, izin waktunya 5 menit lagi. Oh, siap. Selanjutnya, Makasih. terima kasih Kang Dery. Nah, ini adalah struktur proyek dengan penjaminan PTPI, BPU. Jadi nanti akan ada tiga pihak. Mungkin lebih lanjut saya akan jelaskan di bagian skema syariahnya. Eh, Intinya adalah proyek-proyek yang dapat dijaminkan itu harus layak secara teknis, finansial, layak secara lingkungan dan sosial, memiliki kesesuaian terhadap prinsip alokasi risiko, dan layak secara regulasi dan kelembagaan. Jadi kalau kita lihat risiko yang dapat dijamin itu apa, Bapak Ibu? Tentu adalah risiko yang eh, ada atau tiadanya tindakan pemerintah, risiko kebijakan pemerintah yang diskriminatif, keputusan sepihak dari PJPK, atau breach of contract atau cedera janji oleh PJPK. Nah, penjaminan kami itu untuk memastikan terbayarnya kewajiban PJPK, namun hal ini tidak mengalihkan tanggung jawab PJPK. Nah, pada prinsipnya untuk KPBU itu ada tiga pihak.
kami sebagai penjamin, badan usaha pelaksana, dan juga PJPK sebagai pemilik proyek, Bapak Ibu. Sehingga nanti akan ada tiga perjanjian. Nah, namun untuk syariah lain halnya. Selanjutnya serupa tapi ada apa kombinasi-kombinasi. Selanjutnya, mohon maaf. Nah, ini untuk penjaminan KPBU syariah yang memang sudah pernah berjalan, Bapak Ibu. Eh, untuk penjaminan KPBU syariah itu akan ada eh, hafalah bil ujrah itu yang para pihaknya langsung tiga gitu ya antara BUP, BJPK, dan PTPII. Kalau tadi kan ibaratnya terpisah ya. Nanti ada perjanjian penjaminan antara PTPI dengan BUP, kemudian ada perjanjian KPBU antara PTPI dengan PJPK gitu. Nah, kalau ini memang ada perjanjian KPBU dan ada kafalah bil ujrah yang terdiri dari langsung tiga pihak. Kafalah bil ujrah ini adalah penjaminan atas kewajiban finansial PJPK yang dilakukan oleh PII atas risiko infrastruktur untuk kepentingan PJPK gitu ya. Nah, pihaknya tadi ada PI, BUP, PJPK. Jadi pokok-pokok perjanjiannya ada penjaminan oleh PT PI kepada BUP atas risiko yang dijamin, pembayaran ujrah atau imbal jasa oleh BUP kepada PI, pembayaran ujrah atau imbal jasa oleh PJPK kepada PI dalam artian ini sebetulnya adalah atas klaim yang sudah dibayarkan oleh PT PI. Kemudian pembayaran ujrah PJPK, sorry ini udah ya tadi. Dan kemudian masuk ke eh, perjanjian regres. Kenapa ada perjanjian regres? Kan tadi disampaikan bahwa dengan ada penjaminan itu tidak menghilangkan tanggung jawab PJPK. Sehingga ada yang namanya dain kafalah. Dain kafalah di sini adalah kewajiban bayar dari PJPK kepada PT PI sebagai konsekuensi dari pembayaran kewajiban oleh PJPK kepada BUP sehubungan dengan penjaminan atau kafalah. Nah, ini jumlah yang harus dibayarkan oleh PJPK kepada PII sebesar jumlah yang dibayarkan oleh PI kepada BUP dan seluruh kewajiban dan kafalah akan terus berlaku sampai dengan terbayar semuanya. Selanjutnya, selanjutnya, nah ini perbedaannya ya Bapak Ibu. Tadi mungkin saya sedikit meng-highlight antara konvensional dan KPBU syariah gitu. Di sini ada apa namanya akad kafalah bil ujrah dan juga ada dain kafalah. Selanjutnya. Oke, nah ini sama seperti yang tadi sampaikan, ada skema AP, skema user charge gitu. Nah, ini akad-akadnya yang digunakan. Ini kami mengacu kepada proyek yang sebelumnya sudah berjalan, yakni eh, rencana pengembangan KPBU RSUD Zainul Abidin. Eh, selanjutnya. Oke, Izin, izin sedikit Gina, lagi ya satu Mas Dery menit ya. lagi, Mbak. Di sini kami ingin membahas proses untuk pengembangan proyek KPBU Syariah. Di sini kami menggambarkan sinkronisasi antara proses KPBU dan eh, proses lelang yang di dalamnya juga ada apa namanya proses penjaminan. Nah, jika kami lihat Bapak Ibu, yang di bawah ini adalah proses KPBU-nya ya, dan yang atas adalah proses di penjaminannya. Jadi pada prinsipnya penjaminan berjalan secara bersamaan dengan proses KPBU-nya ini. Nah, ini kami merujuk pada proyek yang dulu berjalan untuk RSUD Zeta. Uh, Pertama, PJPK nantinya akan menyampaikan screening form. Apa yang menjadi screening form basisnya? Dulu untuk proyek ZA itu adalah OBC eh, dan atau FS. Nah, mungkin karena sekarang ada beberapa penyesuaian, penyampaian screening form ini sesuai dengan regulasi sebetulnya di SP itu sudah bisa dilakukan. Dan apabila memang sudah ada SF-nya, FS-nya, maka akan lebih baik untuk Izin, Mbak Gina, satu menit lagi, Mbak. siap. Mohon izin sedikit ya. Nah, Siap. kemudian nanti penerbitan, nanti kami akan melakukan analisa terhadap dokumen-dokumen tadi, sehingga nanti kami akan melakukan penerbitan confirmation to proceed. Dari confirmation to proceed, artinya PJPK sudah bisa melanjutkan proses berikutnya. Nah, sementara itu bersamaan dengan adanya dokumen studi, eh, PJPK akan melakukan permohonan pernyataan kesesuaian skema KPBU Syariah pada DSN MUI setelah sebelumnya pada tahap awal yang bersamaan dengan penyampaian screening form sudah dilakukan audiensi untuk struktur KPBU kepada DSN MUI. Nah, selanjutnya PJPK kemudian menyampaikan usulan penjaminan dan lampiran UP
sesuai dengan regulasi kepada PT PII karena dengan adanya tadi konferensi itu prosit ya, yang artinya sudah bisa dilanjutkan. Dan juga artinya sudah ada nih lampiran terkait kesesuaian apa nama informasi terhadap sudah dilakukannya proses permohonan pernyataan kesesuaian syariah. Nah, kemudian nanti kami penjaminan akan melakukan proses appraisal dan proses structuring penjaminan. Dan kami juga di sini akan melakukan audiensi dan proses permohonan pernyataan kesesuaian penjaminannya untuk yang syariah pada DSN MUI. Jadi memang ada dua eh, proses apa namanya kesesuaian syariah ini dilakukan di penjaminan dan juga di proyeknya itu sendiri. Nah, kemudian eh, di kami juga akan diterbitkan dari DSN MUI gitu ya untuk pernyataan kesesuaian penjaminan syariah. Maka PJPK nanti akan juga melakukan proses PQ dan shortlist bidder yang sudah juga ibaratnya mendapatkan pernyataan kesesuaian syariah dari DSN MUI. Nah, kemudian bergerak proses lelang bisa dilakukan RFP awal dan nanti di RFP final itu setidaknya nanti kami juga sudah memberikan yang namanya in principle approval bahwa yang menunjukkan bahwa dukungan penjaminan siap tersedia. Kemudian nanti setelah itu akan ditetapkan pemenang lelang dan sudah ada pemenang lelang maka masuk ke dalam penandatanganan proyek kerjasama yang juga berbarengan dengan penandatanganan penjaminan pemerintah. Kemudian masuk ke dalam tahapan financial close. Baik, nah ini mungkin kira-kira gambaran prosesnya. Selanjutnya mungkin di bawahnya, Izin ya Mbak, ini gambaran waktunya contoh. sudah habis. Siap, ya ini gambaran contoh proyek aja ya. Ini contohnya Ya, dulu ZA. Nanti kalau masuk ke dalam diskusi saja sama di kita itu ada proyek-proyek jalan non-tol ya. Tapi kalau untuk jalan non-tol memang pengembangannya bukan KPBU syariah, tapi pembiayaan syariahnya. Nah mungkin kira-kira demikian Kang Dery, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada yang kurang termasuk kelebihan waktunya. Terima kasih.